Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, teman-teman mahasiswa akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan advokasi di pemerintah. Jadi advokasi ini merupakan salah satu skills yang sangat penting untuk dimiliki oleh perawat. Jadi di sini perawat akan melakukan pendekatan untuk meyakinkan para pemangku kebijakan untuk mendukung program kesehatan yang kita usulkan. Nah, untuk melakukan advokasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, dimulai dengan tahapan untuk mengidentifikasi isu atau masalah yang akan diangkat. Kemudian kita menentukan tujuan advokasinya itu apa. Setelah itu menentukan sasaran advokasinya, menentukan strategi advokasi yang akan dipakai, dilanjutkan dengan menyiapkan media dan juga menentukan proses monitoring dan evaluasinya. Nah, dalam video kali ini, kalian, teman-teman akan belajar tentang proses advokasi dan terbagi dalam dua bagian. Jadi, pada tahap yang pertama, teman-teman akan melihat bagaimana proses persiapan untuk melakukan advokasi. Dimulai dari menyiapkan data-data, melakukan political mapping, kemudian menyiapkan jadwal pertemuan dengan pihak pemangku kebijakan dan yang lain-lain. Kemudian di video yang kedua, teman-teman akan melihat bagaimana proses advokasi berjalan dengan pemerintah daerah serta OPD yang terkait. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, pada kesempatan besok kita akan melakukan audiensi ya di Kota Sukamaju dalam rangka untuk mendorong penerbitan Perda KTR di Kota Sukamaju. Nah, dalam hal itu kita ingin mendorong Pak Bupati beserta segenap jajaran untuk mulai melakukan drafting ya Perda dan juga menerbitkan Perda. Kemudian kemarin bagaimana Mas Ren untuk komunikasi awal dengan mereka? Apakah terkait analisis situasi di sana, misalnya terkait, kita kan tahu di Kota Sukamaju ada industri rokok juga, itu gimana Mas Ren? Iya, kemarin saya sedikit laporan Ibu untuk persiapan, kita sudah berkirim surat langsung kepada Bapak Wali Kota. Di dalam surat kita juga mintakan untuk didampingi oleh yang pertama Biro Hukum. Tadi karena seperti sudah Ibu jelaskan, kita akan menerbitkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Lalu yang kedua juga kita mengundang juga di dalam surat kita lampirkan untuk Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Lalu kita juga mengirimkan ada beberapa topik pembahasan yang nantinya agar bisa dipersiapkan oleh masing-masing OPD. Begitu. Oke. Bu Resti, kemarin bagaimana Bu Resti, data-datanya yang kita perlukan apakah sudah disiapkan juga? Ya, baik, terima kasih Bu Tantri. Jadi saya sudah mempersiapkan hasil riset kesehatan daerah maupun juga hasil riset yang sudah kita lakukan di pusat studi ini, juga data-data dari internasional maupun yang ada di kabupaten. Jadi termasuk profil kesehatan daerah Kota Sukamaju juga sudah saya persiapkan, dan itu sangat mendukung sekali untuk kemudian kita mendorong pemerintah daerah untuk kemudian nanti bisa menerbitkan Perda kawasan tanpa rokok dan juga peraturan wali kota terkait dengan kawasan tanpa rokok. Berarti kita data-data sudah siap sudah ya siap untuk ke sana. Tapi begini Ibu, kemungkinan kita di sana agak sedikit ada tantangan karena di daerah di kota Sukamaju ini terdapat salah satu industri rokok terbesar. Kemungkinan di sana akan ada sedikit resisten dari beberapa pimpinan di daerah tersebut. Tetapi kita sudah memiliki surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Bagaimanapun keadaan kondisi daerah dampingan yang akan kita dampingi tersebut, tidak ada alasan untuk menolak menerbitkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Jadi kita sudah memiliki kekuatan. Paling tidak memang kita nanti harus berdiskusi secara komprehensif dengan masing-masing OPD yang ada di Kota Sukamaju tersebut. Selain itu juga Bu Tantri, sebenarnya Perda dan Perwal KTR ini juga istilahnya kebutuhan dari masyarakat. Jadi kemarin kita juga berdiskusi dengan komunitas-komunitas masyarakat, baik itu dari tingkatan anak, kemudian remaja, bahkan dewasa,
mereka juga sangat mendukung ketika nanti akan dilakukan atau diterbitkan Perda KPR. Jadi kita sudah melakukan survei ke berbagai komponen masyarakat bahwa mereka mengatakan bahwa Perda KPR ini memang suatu kebutuhan untuk di Kota Sukamaju ini. Jadi itu juga menjadi penguat bahwa ini istilahnya kebutuhan dari masyarakat juga. Ya. Kalau ini Mas Rian, dari positioningnya sendiri dari Pak Bupati sama dari yang DPRD, kira-kira nanti resistensinya bagaimana ini tuh? Kemungkinan kalau dari DPRD sendiri saya rasa pasti ada akan sedikit penolakan. Tetapi begini Bu, kita sudah menyiapkan juga ini beberapa, saya sudah resumkan di sini ada beberapa amanat undang-undang dan peraturan yang sudah mewajibkan. Jadi paling tidak ketika memang terjadi adanya penolakan, maka nanti akan kita paparkan secara detail data yang sudah Ibu Resti sampaikan, lalu tadi yang sudah Ibu komunikasikan dengan pihak pemerintah pusat, dan saya sudah menyiapkan dokumen-dokumen seperti rancangan naskah akademik juga Ibu sudah kita sediakan dan rancangan peraturan daerah. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya bagi pimpinan di daerah tersebut untuk menolak program yang akan kita dampingi kepada Kota Sukamaju ini, Bu. Oke, siap. Berarti besok kita sudah siap langsung kita action ke sana ya. Kita diterima di ruang apa besok? Kita insya Allah diterima di kantor bupatinya, Ibu, di ruang rapatnya di lantai 2. Jam 9 pagi. Oke, berarti kita besok pagi langsung ke sana, kita bertemu di ruang Bupati untuk melakukan advokasi. Oke, matur nuwun, kita cukupkan rapat persiapan ini, nggih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah hadir di Kota Sukamaju. Kami dari Pemda sangat berterima kasih ada kunjungan dari UMY. Sebelumnya saya sudah mendapatkan surat audiensi dari UMY sendiri ya. Untuk hari ini saya sudah mengundang juga OPD-OPD terkait, ada juga Ibu PKK, dari Dinas Kesehatan, Bapeda, Perlindungan Anak, sama Biro Hukum. Mungkin nanti akan ada paparan terlebih dahulu dari UMY ya, dari Muhammadiyah Step betul, mungkin. Pak, iya. Oke. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wali Kota. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tim kami dari Muhammadiyah STEF Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sebelah kiri saya ada Ibu Resti. Beliau adalah manajer advokasi Muhammadiyah STEF. Kemudian di sebelah kiri lagi ada Pak Afriansyah Tanjung. Beliau adalah bagian legal dari tim Muhammadiyah STEF, dan saya sendiri Dianita, saya Vice Director dari Muhammadiyah STEP. Nah, seperti yang sudah ada dalam surat kami bahwa Muhammadiyah STEP ini adalah pusat studi di bawah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kami memiliki concern ke salah satunya adalah program pengembangan tobacco control. Ya, kemudian lebih lanjut kami sampaikan sebenarnya Pak Wali, untuk kehadiran kami di sini sudah kesekian kalinya. Kami sempat bertemu dengan Ibu dari Dinas Kesehatan ya, Pak Rian, beberapa kali bertemu. Kemudian dengan Ibu dari OPD Dinas Perlindungan Anak juga, dengan Bu Resti kami sudah pernah melakukan beberapa kali training. Terutama untuk training pendampingan saat ada penilaian kawasan layak anak ya Bu ya. Oh dulu ya? Iya, betul. Nah, sehingga harapannya silaturahmi ini akan terus kita kembangkan Pak, terutama untuk mendorong Kota Sukamaju kedepannya memiliki perda kawasan tanpa rokok. Oh, perda kawasan tanpa rokok. Betul, ya, karena kami juga mendampingi di banyak kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Itu kira-kira kita ada 25 wilayah dampingan, dan Kota Sukamaju ini termasuk salah satu yang belum berprogres perdanya. Ya. Sedangkan menurut surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri sendiri juga sudah mewajibkan semua pemerintah daerah seharusnya sudah memiliki perda kawasan tanpa rokok, sehingga kami pandang perlu untuk segera bertemu Bapak dan jajaran untuk mengkomunikasikan perlunya advokasi dan juga kerjasama ini. Mungkin nanti secara lebih lanjut akan dijelaskan oleh Bu Resti dan Pak Afriansyah Tanjung dari sisi legalnya ya Pak ya. Monggo silakan Bu.
Ya, baik, terima kasih Bapak Wali Kota. Pada siang hari ini kita diberi kesempatan, Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita bisa silaturahim juga dengan Ibu Wali Kota dan juga dengan ibu-ibu OPD seperti itu. Jadi sebelumnya Bapak, kami sangat memberikan apresiasi sekali untuk Kota Sukamaju karena saat ini Sukamaju sudah mencapai kota layak anak pada level madya ya. Jadi harapannya nanti semoga ke depan level tersebut bisa semakin meningkat seperti itu Bapak. Selain itu kita juga memberikan apresiasi untuk Kota Sukamaju. Kalau saya melihat pada profil kesehatan daerah dari hasil perilaku hidup bersih dan sehat dari 10 indikator yang ada di sana, saya melihat pencapaiannya sudah sangat bagus sekali. Jadi hampir semuanya pencapaiannya adalah 90%. Namun ada poin yang kemudian mungkin ke depan perlu kita tingkatkan, yaitu pada perilaku merokok Bapak. Jadi kalau saya melihat dari data profil kesehatan daerah 2018 di Kota Sukamaju, dari perilaku merokok itu masih 60 sampai 80%. Jadi semoga ke depan nanti bisa kita tingkatkan lagi. Selain itu juga mengapa kemudian Perda KPR ini menjadi suatu hal yang penting untuk diterapkan atau istilahnya ada di Kota Sukamaju adalah kalau kita melihat pada penyakit yang ada di Kota Sukamaju Bapak. Jadi berdasarkan hasil riset kesehatan daerah tahun 2018, di Indonesia ini memang penyakit tidak menular dampak dari rokok seperti penyakit stroke, jantung, itu angkanya memang meningkat Bapak. Jadi dibandingkan tahun 2013 ke tahun 2018 datanya meningkat. Dan ternyata Kota Sukamaju nilainya atau istilahnya angkanya paling tinggi di Indonesia. Jadi dan itu penyebabnya atau faktor resikonya adalah dari rokok seperti itu. Selain itu juga ternyata dari perokok-perokok tersebut tidak hanya perokok aktif saja yang istilahnya merasakan dampaknya Bapak. Ternyata perokok pasif pun juga merasakan dampak dari rokok yang sebenarnya tidak dia hisap sendiri. Jadi riset yang dilakukan oleh Muhammadiyah STEP yaitu pada pasien PPOK yang ada di Kota Sukamaju. Jadi kalau kita berbicara penyakit PPOK itu dapat dipastikan bahwa penyebabnya adalah pada perokok. Nah dan ternyata persentase pasien PPOK pada perokok aktif itu 45%, pada perokok pasif itu 43%. Jadi angkanya sangat dekat sekali. Itu artinya orang-orang yang tidak merokok pun sudah merasakan dampak dari perokok tersebut. Bahkan dari data nasional angka stunting itu sudah naik Bapak. Jadi kalau kita bicara stunting tidak hanya anak-anak yang maaf secara ukuran pendek gitu ya, tapi secara kepintaran atau intelektual, istilahnya intelijensi itu juga istilahnya kurang. Jadi itu kan menjadi ancaman dari bonus demografi untuk Kota Sukamaju ke depan. Jadi sebenarnya di sini banyak kemudian yang bisa menjadi alasan kenapa sih Perda KPR itu menjadi suatu hal yang penting. Jadi tidak hanya melindungi dari istilahnya pengendalian, istilahnya tidak hanya untuk mencegah dari penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular tadi kan sebenarnya faktor risikonya dari rokok. Itu kan kalau rokoknya kita kendalikan, ke depan penyakit tidak menular pun juga bisa kita kendalikan. Juga kita menjaga anak-anak kita. Jadi supaya anak-anak kita tidak terpapar asap rokok sejak dini, sehingga nanti bonus demografi itu bisa menjadi lebih optimal dan lebih sehat. Dan juga mengurangi istilahnya perokok pemula Bapak. Karena data di Indonesia, perokok pemula untuk anak usia 10 sampai 18 tahun itu jumlahnya semakin meningkat dari 8,8 di 2016 menjadi 9,1 di 2018. Harusnya targetnya menurun seperti itu. Jadi banyak sekali istilahnya yang mungkin bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan kenapa kemudian perda dari kawasan tanpa rokok maupun perda KPR itu menjadi suatu kebutuhan di Kota Sukamaju. Dan mungkin nanti Pak Rian akan menjelaskan lebih detail kenapa secara hukum gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana dari kementerian dan lain sebagainya bahwa tiap daerah itu sudah seharusnya memiliki perda. Silakan Pak Rian mungkin ada. Terima kasih Bapak. Saya dari bagian hukum Muhammadiyah STEP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini kami telah mempersiapkan kajian hukum Bapak terkait dengan nanti akan mensupport Bapak dalam menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.
Dari hasil kajian dokumen-dokumen dan berkas-berkas hukum yang telah kami siapkan, di sini kami membagi dalam 3 komponen pokok. Yang pertama adalah dasar-dasar filosofisnya seperti itu. Jadi bahwa program kawasan tanpa rokok ini sejalan dengan program rencana pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang dan Indonesia meraih bonus demografi di masa mendatang. Jadi dalam hal ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia sendiri, Bapak. Lalu kedua, berkaitan dengan regulasi atau dasar hukumnya, bahwa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini, Bapak, sebenarnya amanah dari Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 yang sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun seharusnya Kota Sukamaju ini sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Setelah itu, untuk memperkuat argumentasi hukum dan kewajiban dari pemerintah daerah tersebut, juga ditetapkan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 terkait dengan pengamanan zat yang berbahan zat adiktif di sini. Dan di sini juga mengamanahkan kepada pemerintah daerah secara eksplisit untuk menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, Bapak. Jadi memang ini merupakan suatu mandatory klausul atau suatu kewajiban dari pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Lalu kami juga menganalisis di sini ada beberapa peraturan-peraturan yang sebenarnya sudah bisa dijadikan sebagai pijakan di Kota Sukamaju ini untuk menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Nah, dalam hal ini kami juga akan sampaikan ini, Bapak, ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2018 silam. Surat edaran ini diterbitkan karena masih belum meratanya kabupaten kota di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Maka dari ini pemerintah atau Mendagri sendiri mengharapkan partisipasi dari pemerintah daerah di Indonesia untuk menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Yang terkhusus Kota Sukamaju ini, Bapak. Lalu berkaitan dengan hal tersebut, kami secara komprehensif sudah melakukan ada beberapa telaah kajian, baik dari sisi kesehatan yang sudah disupport oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Lalu untuk naskah akademiknya juga kita sudah berdiskusi secara lintas program studi dari Fakultas Hukum, dari Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kita bekerja sama untuk memberikan pendampingan draft khusus kepada Kota Sukamaju. Nanti di sini akan kami berikan dokumen. Yang pertama adalah naskah akademik. Di sini kami sudah akan memberikan kajian-kajian, telaah-telaah kenapa pentingnya regulasi atau peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Lalu yang kedua, kami juga memberikan draft rancangan peraturan daerah yang kemungkinan nanti akan bisa membantu Bapak Wali Kota beserta jajaran pimpinan untuk bisa segera menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Selain dari hal tersebut, saya menjawab dari kekhawatiran atau pertanyaan dari bagian Bapeda, pendapatan asli daerah, ketika menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, apakah ini akan berdampak negatif kepada pendapatan asli daerah Kota Sukamaju ke depan? Begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya tanpa adanya pun peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini, sudah diwajibkannya adanya larangan terkait iklan rokok. Jadi sebenarnya hadirnya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini memperkuat aturan-aturan yang dulu sudah ada di Kota Sukamaju ini sendiri, begitu. Jadi di sini sebenarnya kita mendukung, tidak membuat suatu program baru, tetapi kita mengumpulkan apa yang sudah dilaksanakan. Seperti dasar sosiologisnya tadi, alhamdulillah tim penggerak PKK sudah mendapatkan penghargaan dari program kependudukan, keluarga berencana, dan ketahanan keluarga. Nah, lalu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah melakukan program terkait dengan Kota Layak Anak. Di sana salah satu indikatornya adalah harus adanya komitmen atau kebijakan terkait dengan kawasan tanpa rokok. Ketika kita kriteria-kriteria ke depannya untuk mengoptimalisasi program tersebut, ternyata tidak hanya kawasan tanpa rokok saja, gitu. Jadi pada kajian nanti yang akan kami serahkan di sini, Ibu, program kawasan tanpa rokok ini, Bapak, bahwa nanti akan mengatur kawasan-kawasan mana saja di Kota Sukamaju yang harus ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Lalu yang tak kalah penting, tadi seperti dijelaskan oleh Ibu Resti dan Ibu Dianita sebelumnya, bahwa akan ada regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan pelarangan iklan,
promosi dan sponsorship produk rokok begitu. Nah, kita sekarang melihat fenomena-fenomena. Jadi Bapak, harapan kami perda ini nanti ketika ditetapkan sudah komprehensif mengatur terkait dengan kawasan tanpa rokok. Sekarang masih terlalu banyak misleading informasi terkait dengan apakah vape atau elektronik nicotine delivery system itu masuk dalam kajian ranahnya kawasan tanpa rokok. Ya, nanti di draft ini kami berikan faktanya bahwa hasil kajian dari Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ternyata di elektronik nicotine delivery system tersebut terdapat nikotin yang standarnya terkadang di pasaran itu tidak memiliki standar khusus. Nah, ini kan sebenarnya lebih membahayakan daripada rokok-rokok yang sudah beredar secara konvensional. Jadi kedua produk tersebut sebenarnya harus dilakukan pengendalian secara tegas begitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya mungkin akan berdiskusi lebih lanjut setelah pertemuan ini dengan Dinas Kesehatan, Biro Hukum, dan nanti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin begitu Bapak, Ibu Dianita dan Bu Desti. Ya, terima kasih Pak Afriansa Tanjung. Jadi tadi dari tim kami sudah dijelaskan Pak, sebelum kami ke sini memang kami melakukan need assessment. Jadi sebenarnya ini adalah protokol wajib ke semua daerah. Sebelum kita melakukan kerjasama ke setiap daerah, kita akan melakukan need assessment dulu dari bagian hukum, bagian ekonomi, kemudian juga bagian kesehatan. Sehingga harapannya program ini nanti memang akan tersinkron di Pemda Bapak. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini belum semua OPD hadir ya Pak ya, baru 4 OPD, tapi di kesempatan lain harapannya kita dapat berdiskusi dengan seluruh OPD sehingga nanti diskusinya akan lebih komprehensif. Karena ke depan kawasan tanpa rokok ini leading sektornya meskipun mostly di bawah Dinas Kesehatan, tapi untuk pelaksanaannya jelas perlu kerja sama dengan seluruh OPD dan juga tim penggerak PKK. Jadi saya juga senang sekali tadi mendapatkan info dari Mas Afriansa Tanjung bahwa wah ini sebuah capaian yang luar biasa ya Ibu. Kami salut juga dengan ya Kota Sukamaju. Harapannya nanti malah justru Ibu bisa mendorong dari bawah juga Pak untuk membantu mendekati, terutama kan kalau PKK bekerjanya di yang terkait dengan lingkup rumah tangga ya Ibu ya, keluarga sebagai bagian terkecil ya. Nah, ini menarik Pak sebenarnya. Jadi kami bawa sebuah contoh gitu dari kabupaten, sebuah kabupaten yang kita dampingi, mereka juga menerapkan kawasan tanpa rokok sampai pada lingkup terkecil, bahkan mengatur rumah Bu, rumah sebagai kawasan tanpa rokok. Saya kira itu juga terobosan yang bagus ya Bu Resti ya Pak Rian, karena memang keluarga ini sebagai unit terkecil di dalam masyarakat itu memiliki peran yang sangat besar, terutama ibu dan juga ayah yang ada di sana dapat mengontrol anak-anaknya, karena perilaku merokok ini kalau Bu Resti tadi menyampaikan ternyata secara nasional naik terus Pak. Kita dari 7,4 naik ke 91% untuk perokok di pemula saja di umur 10 sampai 18 tahun. Nah, bayangkan kalau misalnya anak-anak di Kota Sukamaju ini semuanya sudah mulai merokok dari kecil, kan pasti Bapak dan Ibu juga merasakan hal yang sama, adanya hal yang tidak beres gitu. Nah, itu mungkin dari kami, mungkin bisa ditanggapi dulu dari tim OPD. Mungkin saya mau dengar tanggapan dulu atau respon dari Dinas Kesehatan terkait dengan program yang ditawarkan atau masukan yang ditawarkan dari Step UMY tadi ya. Mungkin silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Wali Kota. Jadi gini ya Pak, Dinas Kesehatan sudah melaksanakan program PHBS, tapi belum di semua tempat. Jadi hanya beberapa tempat seperti puskesmas dan rumah sakit, begitu. Karena memang belum ada peraturan daerah yang tentang kawasan tanpa rokok, jadi kami dari Dinas Kesehatan belum bisa memaksimalkan ke semua tempat begitu Pak. Betul. Jadi dari Dinas Kesehatan mendukung gitu ya, masukannya. Kalau misal dari Bapeda gimana? Ada tanggapan? Baik, Bapak Wali Kota, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu dari Jogja, kemudian Bapak Ibu OPD dari Kota Sukamaju, kami dari Bapeda menyampaikan terkait program KTR tadi, berarti terkait anggaran ya. Apabila program ini memang benar-benar akan jalan, berarti kita harus menurunkan anggaran lebih untuk program ini. Dan ini saya florkan saja, saya buka-bukaan di sini bahwa
sebenarnya PAD, pendapatan asli daerah dari Kota Sukamaju sendiri, 25% merupakan dari iklan dan 1/6 dari iklan tersebut merupakan iklan dari rokok. Nah, kemudian kekhawatiran saya di sini bahwa apabila perda ini goal, takutnya kita akan kehilangan sebesar 1/6 dari 25% iklan tersebut. Sehingga dalam 1 tahun anggaran ini kita sudah susunkan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, dan apabila semua kegiatan sudah berjalan tapi kita akan kehilangan pendapatan kita sebesar 1/6 dari 25% iklan tersebut. Pendapatan, saya mau tanya dulu, pendapatan kita dari iklan rokok berapa ya untuk tahun terakhir mungkin? 25%, Pak. 25%? Iya, Oke. seperempatnya sendiri dari iklan rokok. Apakah memang usulan ini nanti ada berdampak terlalu signifikan atau nggak bisa diganti sama yang lain? Iya betul Bapak, 1/6-nya merupakan iklan rokok. Nah, untuk kegiatan 1 tahun ini sudah kita preskan sesuaikan dengan RAPBD yang telah kita susun. Takutnya kalau kita nambah 1 kegiatan lagi, nanti akan defisit Bapak. Mungkin dari perlindungan anak ada tanggapan? Dari Dinas P3A sendiri, kami mendukung dengan adanya perda KTR ini, karena memang dengan adanya perda ini dan juga target kami untuk kota layak anak itu saling berkorelasi. Harapannya dengan adanya disahkannya perda KTR ini akan mendorong Kabupaten Sukamaju ini untuk bisa meningkatkan statusnya dari kota layak anak dari tingkat madya menjadi tingkat nindya, Pak. Oh, berarti kita tadi pada posisi apa? Madya. Oke. Target kita ke depan pada posisi apa? Oke. Mungkin saya ke bagian Bapeda tadi. Apa bisa untuk yang penerimaan tentang iklan tadi dialihkan ke tempat lain, bisa nggak ya? Mungkin dari misalnya kita rokok, kita pindahkan ke bidang-bidang yang lain seperti itu. Mungkin dari pengalaman dari pendampingan dari Muhammad Estep, bagaimana? Ya, sebenarnya kalau masalah pendapatan asli daerah dari iklan rokok ini merupakan hal yang klise ya Pak ya, banyak diungkapkan oleh oleh beberapa daerah juga. Tapi dari salah satu best practice dari daerah yang kami dampingi di Kabupaten Sukacita, ini mungkin Bapak kenal sama bupatinya ya, Dr. Harun. Oh, Harun. Ya, Dr. Harun. Oh, Harun ya. Atau mungkin kenal baik. Oh ya, malah bisa diskusi nanti. Oh iya. Di sana kami mendorong agar iklan itu memang benar-benar dilarang. Malah buktinya PAD-nya naik 3 kali lipat Pak setelah pelarangan iklan. Berarti mereka sama sekali tanpa dari iklan rokok gitu? Dan kita bahkan juga mengatur iklan di dalam ruang. Kalau di luar ruang itu kan ada billboard itu ya Bu Resti ya. Di dalam ruang itu yang kita lakukan apa Bu Resti, yang di kabupatennya? Iya, Dr. Harun gimana? Baik Bapak, menambahkan dari yang Bu Dianita terkait dengan iklan rokok tadi Bapak, mungkin sedikit berbagi dari salah satu daerah dampingan yang kita dampingi. Tadi Bu Dianita sudah bercerita kita mendampingi 20 kabupaten kota. Jadi salah satu kabupaten kota yang kita dampingi itu kebetulan juga sudah menerapkan terkait dengan iklan rokok, tidak hanya di luar ruangan, bahkan juga sudah di dalam ruangan Bapak. Jadi di situ adalah adanya pengendalian dari display rokok Bapak. Jadi salah satu contohnya kalau misalnya Bapak ke minimarket, ketika Bapak membeli di minimarket kemudian akan membayar di kasir, yang pada saat membayar di kasir pasti di belakang dari kasirnya itu akan terlihat display rokok ya Bapak ya. Jadi terlihat sangat jelas, menarik seperti itu ya Bapak ya. Nah, jadi di Kabupaten Sukacita tersebut display rokok itu kemudian kita tutup. Jadi ditutup dengan diganti dengan pesan dari Bapak Bupati Sukacita. Jadi supaya orang-orang yang kemudian membayar di kasir tersebut tidak melihat secara langsung display rokok. Itu juga sebagai salah satu upaya supaya perokok pemula itu tidak semakin naik Bapak. Berarti raknya itu gede ya? Iya betul, jadi kita ganti menggunakan akrilik yang bercahaya Bapak. Jadi secara luar tampilannya tetap menarik, tapi di situ diganti dengan tulisan pesan sehat, pesan pendidikan. Mungkin nanti bisa pesan Bapak untuk rakyat Bapak, untuk warga sini ya Sukamaju seperti itu bisa Bapak. Jadi intinya adalah harapan kita dengan penutupan dari display rokok itu adalah mengurangi untuk perokok pemula Bapak. Jadi orang tadinya tidak berniat beli rokok,
pada saat di kasir dia jadi niat beli rokok. Bahkan hasil penelitian dari Muhammadiyah STEP terhadap anak-anak di SMP itu menyebutkan terdapat hubungan yang kuat antara paparan iklan rokok dengan keinginan merokok pada anak-anak. Nah, dengan menutup display itu harapannya juga bisa mengurangi paparan iklan rokok untuk anak-anak. Seperti itu, Bapak. Ya, harapannya memang kalau kasir itu memang spot yang paling menarik kan Pak. Maksudnya orang pasti berhenti di kasir gitu kan. Orang belanja ya pasti berhenti di kasir untuk bayar gitu. Nah, untuk bayar ini kan mereka ada spending beberapa waktu untuk melihat ke arah di belakang kasir. Mereka biasanya kalau di belakangnya itu mendisplay produk-produk rokok ya Pak ya. Nah, padahal yang datang ke sana bukan cuma orang dewasa saja, kadang anak kecil juga. Nah, ini sebenarnya kalau dalam konteks internasional Pak, kita juga kategorikan sebagai branding terutama untuk juga menyasar anak-anak. Kalau kita perhatikan mungkin Bapak Ibu juga perso misalnya pergi ke minimarket itu kita sering melihat permen anak-anak itu kan dijajar di ujung paling depan ya Bu, tapi campur dengan rokok, dengan vape, bahkan di beberapa minimarket itu sudah menjual terang-terangan vape di depan kasir Pak. Nah ini juga yang menjadi pemahaman bahwa ternyata iklan rokok ini juga nanti akan sangat berpotensi untuk mempengaruhi anak yang melihat paparan iklan ini. Terutama kalau paparan iklannya sangat vulgar seperti itu. Jadi dari beberapa studi juga sering didapatkan bahwa memang iklan memberikan dampak yang sangat besar pada pengaruh pada konsumen untuk mulai merokok. Mungkin Bapak Datri tolong dicatat ya masukan dari Muhammadiyah STEP UMY ya. Mungkin tanggapan dari bagian hukum gimana terkait dengan usaha ini? Terus untuk dari Biro Hukum sendiri, ketika memang Bapak sudah menyetujui untuk perdanya, akan kami siapkan. Namun untuk anggaran dari bagian penelitian, bagian lain-lain di Biro Hukum itu sudah dialihkan untuk bantuan COVID seperti itu, Pak. Jadi ketika memang Bapak menyetujui dan akan kita siapkan terkait perdanya, itu mohon bantuannya dari teman-teman OPD dan mungkin teman-teman dari UMY untuk menyiapkan semuanya baik dari draft, dari tim maupun dari anggarannya seperti itu. Begini Bapak, jadi sudah saya sampaikan tadi, kekhawatiran dari Biro Hukum ini sudah tidak menjadi kendala lagi karena kan sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk penelitian, untuk kajian-kajian terhadap aturan-aturan itu sudah kami sediakan di dalam draft yang akan kami berikan. Iya, sudah lengkap Pak naskah akademiknya. Jadi juga tadi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu dari Bapeda, begini sebenarnya terkait dengan larangan iklan ini, memang kita bertujuan Bapak tidak ada satupun iklan promosi dan sponsorship yang ada di kabupaten ataupun kota di Indonesia. Itu adalah goals utama dari regulasi tersebut. Tetapi memang saat ini kita mungkin bisa mencoba Bapak untuk membuat regulasi mengatur kegiatan 5% kawasan di Kota Sukamaju ini agar tidak dijajah oleh iklan-iklan rokok tersebut Bapak. Jadi kemungkinan nanti kita akan mengatur di dalam klausul yang kami berikan paling tidak sudah 100% pada kawasan tanpa rokok ini bebas dari iklan, promosi dan sponsorship. Lalu begini Bapak, sebenarnya Bapak secara tegas sudah bisa sinkron dengan perda kawasan tanpa rokok ini nantinya. Kenapa? Karena kami melihat dari hasil kajian yang telah tim teliti, ini kita menggunakan juga ada penelitian-penelitian mahasiswa, dosen-dosen juga sudah kami himpun Bapak. Ternyata di Kota Sukamaju ini sudah ada perda reklame yang ternyata mengatur tidak boleh ada iklan alkohol, kontrasepsi, rokok pada kawasan-kawasan yang sebagian sudah akan nanti diatur pada peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Jadi ke depan Bapak sebenarnya program ini tidak akan membahayakan Kota Sukamaju ke depan, malah sebenarnya ini adalah kunci gerbang utama untuk menyelesaikan permasalahan di masa mendatang. Karena Bapak sebenarnya saya melihat dari hasil kajian ini di sini ada dari BPS Pusat, Badan Pusat Statistika, diterangkan bahwa Kota Sukamaju ini Bapak sangat memprihatinkan. Dari anggaran belanja masing-masing rumah tangga, ternyata paling terbesar itu adalah pembelanjaan rokok atau tembakau. Yang seharusnya tadi seperti dipaparkan Bu Resti,
terjadinya ada kemungkinan stunting, begitu kurang gizi. Kenapa? Karena orang tuanya Bapak memprioritaskan pembelanjaannya untuk beli rokok, bukan beli ikan-ikanan, daging, telur, susu, dan buah. Jadi kita perlu ini Pak, upaya ultimatum remedium. Kita perlu seperti instrumen pemaksa agar perilaku masyarakat ini jauh lebih baik ke depannya Bapak. Karena bagaimanapun tanpa adanya suatu peraturan yang kuat, program-program akan dilaksanakan tidak ada unsur paksanya, jadi agak sulit untuk mengubah perilaku hidup bersih dan sehat Bapak. Itu mungkin dari saya dan ini Bu Resti dan Bu Dianita, ini saya kembalikan ke Ibu. Iya. Berarti draft yang disediakan UMY tadi draft apa aja? Oh iya, kami sudah lengkap itu. Mungkin naskah bisa, iya. Dari bagian hukum yang kita perlukan apa saja, Bu? Naskah akademik? Oke, mungkin nanti disesuaikan sama daerah kita ya. Iya. Oh iya. Ini jadi pendampingan yang kami berikan ini Pak, selain ada drafting komprehensif untuk template perda kawasan tanpa rokok, kami juga nanti akan menyiapkan naskah akademik sesuai dengan kondisi situasional di Kota Sukamaju. Jadi memang Pak Rian dan Bu Resti ini sudah memiliki bukti-bukti kajian yang banyak sekali dari Kota Sukamaju, sehingga nanti akan kita kolaborasikan di dalam naskah akademik. Begitu pula nanti proses peraturan bupati dan piranti pendukung hukumnya kita sudah akan siapkan. Gitu. Mungkin nanti data-data kalau misalnya naskah akademiknya kurang, dari OPD lain juga melengkapi seperti itu ya. Lalu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bapak, kami sendiri ini tidak luput bekerja sama Bapak dengan lembaga dan ortom Muhammadiyah di daerah-daerah di Indonesia. Kami juga Bapak menjalin kerjasama yang baik dengan pimpinan daerah Muhammadiyah di Kota Sukamaju Bapak. Lalu kami juga bekerja sama dengan mungkin Ibu tim penggerak PKK sudah saya lihat aktif sekali di pimpinan daerah Aisyah. Di sana juga ada berkaitan dengan program ketahanan keluarga dan lain sebagainya. Jadi harapan kami nanti ketika public hearing Bapak, ketika sebelum penempatan regulasi ini akan mendapatkan dukungan yang sangat besar, support dari masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya dalam menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. UMY sendiri sudah ada kerjasama dengan Kota Sukamaju belum ya? Sudah Pak, sudah ada MOU di bagian kerjasama ya. Nanti akan kami koordinasikan juga untuk dokumen lain jika diperlukan. Iya. Kita juga sudah melakukan survei Bapak di Kota Sukamaju terkait dengan kebutuhan peraturan kawasan tanpa rokok. Jadi kita melakukan survei dengan berbagai tingkat usia, berbagai lingkup masyarakat. Itu juga ternyata datanya cukup tinggi sekali, kebutuhan dari masyarakat akan butuhnya perda maupun perda kawasan tanpa rokok. Jadi ini sebenarnya juga kebutuhan masyarakat Bapak. Jadi istilahnya tidak hanya kehendak dari pemerintah atau unsur yang lain, tapi juga sudah sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat Bapak. Iya. Ini juga sebenarnya tadi program terkait dengan bagaimana mengurangi alokasi belanja tembakau tadi ini sangat kaitannya erat dengan programnya Ibu tim penggerak PKK Kota Sukamaju. Karena memang ini ini mungkin saya terima kasih sekali teman-teman dari UMY dari Jogja sudah jauh-jauh datang ke kami juga Bu. Jadi memang dari paparan tadi memang sangat bagus sekali Pak, dan yang disampaikan kita memang tahun lalu kita sudah menang di nasional, sudah diberikan rekognisi bahwa kita ketahanan keluarganya bagus. Tapi tadi memang kita ada masalahnya stunting itu tadi Bu Resti. Stuntingnya kita masih tinggi ya Bu ya. Jadi tadi kalau dari data-data kajian memang salah satu faktor resikonya karena rokok tadi ya. Memang kita mungkin perlu mendorong itu juga Pak untuk segera disahkan perdanya tadi. Jadi konsep-konsepnya apalagi dari teman-teman yang di sisi UMY atau Muhammadiyah Staff ini tadi sudah sangat lengkap. Jadi mungkin kita bisa bantu dorong ke sana gitu Pak, karena ini sangat sesuai untuk mencapai tujuan kita pembangunan kesehatan di daerah Sukamaju ini. Jadi kami sendiri ucapkan terima kasih sekali nih untuk teman-teman dari staff. Dan bahkan kalau kasus stunting, jika kita analisis lebih jauh Bu Resti, ternyata persentase terbesarnya justru terjadi pada keluarga miskin Bu, yang konsumsi rokoknya malah justru naik Pak. Iya. Ini nanti peran Ibu Aisyah, kebetulan Ibu juga aktif di Aisyah, kemudian tim penggerak PKK ini sangat besar karena pendidikan untuk terhindar pengetahuan tentang rokok ini memang idealnya dimulai dari keluarga, dari anak umur paling kecil, sehingga untuk kedepannya anak-anak bisa dibekali pengetahuan yang cukup bahwa rokok adalah zat yang berbahaya. Ini juga Bapak saya sedikit menyampaikan
sampaikan, Ya. karena sekarang masa pandemi COVID-19, kita tidak pernah tahu kapan selesainya. Jadi sebenarnya program kawasan tanpa rokok ini bukan bertentangan dengan program-program pencegahan dan pengendalian infeksi dari COVID-19 gini, Bapak Ibu. Mungkin dari OPD mungkin ada yang kok kita sudah seperti pecah konsentrasi ngurusin kawasan tanpa rokok, sementara sekarang pandemi COVID-19 lagi tinggi-tinggi. Justru bisa sinergis ya. Iya. Kalau secara akademik gimana itu penelitiannya Bu? Apakah memang rokok dan Iya. Bu Resti COVID? mungkin bisa menjelaskan tentang komorbid rokok dengan COVID. Ya betul sekali Bapak. Jadi COVID ini sebenarnya memiliki relasi atau hubungan yang erat juga dengan merokok Bapak. Jadi sudah banyak studi yang kemudian menyebutkan dari mana sih kemudian hubungan rokok dengan COVID. Jadi salah satunya adalah faktor komorbid atau jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa penyakit tidak menular di Indonesia meningkat, di Sukamaju juga meningkat, bahkan angkanya tinggi seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, DM. Padahal penyakit-penyakit tersebut menjadi faktor komorbid untuk seseorang beresiko terkena COVID-19 atau bahkan ketika sudah terkena itu kondisinya akan lebih buruk Bapak dibandingkan orang yang tidak merokok. Selain itu juga perilaku dari perokok itu sendiri yang dikhawatirkan itu dapat melanggar protokol kesehatan di COVID Bapak. Kalau sekarang kan protokol kesehatannya harus menggunakan masker seperti itu ya. Nah kan tidak mungkin orang yang merokok itu merokok sambil menggunakan masker, pasti orang tersebut akan melepas maskernya seperti itu. Belum lagi kadang budaya merokok yang bersama-sama seperti itu kan, jadi resiko untuk saling menularkan. Juga penggunaan dari rokok yang memegang batang rokok di mulut, rentan juga untuk memegang hidung dan lain sebagainya, sehingga orang yang kemudian perokok menjadi resiko untuk terkena COVID-19 seperti itu Bapak. Mungkin untuk bagian hukum nanti ditindaklanjuti ya, setiap masukan dari saya nanti akan MTC berhubungan mau nanti di Sanka Kota Mbaknya untuk Iya. iya langsung kami mohon izin Pak, kemudian nanti ke depan kami akan langsung beraudiensi dengan Bapak Ibu OPD di sini Bu, kita mau minta izin langsung agar program-program ini bisa ditindaklanjuti dengan segera Bapak. Oke, silakan nanti. Nanti kalau ada apa-apa koordinasi langsung sama saya ya. Boleh. Oke, ya Pak, ya. Oke. Mungkin ada lagi yang boleh disampaikan Ibu-ibu sekalian? Ya cukup Pak untuk kali ini saya kira terima kasih atas tanggapan dari Bapak, Ibu beserta Senang sekali jajaran bisa ya. menerima. Karena ini memang program ini sudah lama kita kerjakan dengan tim dari Dinkes dan juga Perlindungan Anak. Harapannya tahun ini kita berprogres gitu Pak. Oke. Mungkin itu saja ya. Oh iya, ini juga ada draft Oke. dari naskah akademik yang kita serahkan sudah kita Berkas tadi ya? siapkan. Iya Oke. Pak, naskah akademik, kemudian template dari peraturan daerah dan juga peraturan bupati. Jadi kita sudah buatkan lengkap nanti sebagai Bapak. Oke, saya terima ya. Ya, untuk referensi. Ya. Nanti so far juga sudah kami nanti akan kami kirimkan Ke bagian hukum ya Pak. Oke. Nanti koordinasi saja ya. Iya, kajian-kajiannya begitu. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya. Ya, Oke, demikian, teman-teman Pak, dari ya. Yogyakarta hati-hati pulangnya nanti. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, mari.